Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 83 bagian kedua. Dan kalau bukanlah kurnia Allah atas kamu dan rahmatnya, sesungguhnya kamu semua telah mengikuti setan kecuali sedikit. Di sini dijelaskan bahwasanya kabar-kabar yang datang kepada kamu itu lalu kamu siar-siarkan sebelum dinilai oleh ahlinya tentang kebenaran berita itu, dengan tidak kamu sadari kamu telah mengikuti setan. Yang menjadi setan pertama ialah penyiar pertama dari kabar itu atau yang mengarangkannya. Kemudian berturut-turut timbul setan yang lainnya, yaitu penambah dan pembumbu kabar itu sehingga orang jadi kacau. Biasanya yang tertarik oleh provokasi hasutan setan itu ialah orang banyak. Orang banyak yang tidak bertanggung jawab. Orang banyak yang bisa saja dibawa oleh gelombang bisik desus umum. Kabar yang masih meragukan bisa saja mereka terima sebagai suatu kebenaran. Inilah yang di zaman kita disebut Peshawar, perang urat saraf, atau isu-isu yang membuat kacau pikiran. Tukang-tukang membuat bisik desus dan isu-isu itu adalah setan belaka. Hanya sedikit orang yang tidak akan terkena oleh kabar-kabar semacam itu, yaitu orang yang masih berpikiran sehat. Adapun orang banyak, payahlah membebaskan diri dari pengaruh kabar-kabar yang orang banyak itu sendiri telah tenggelam ke dalamnya. Itulah perlunya bila datang suatu berita, baik yang mengamankan pikiran atau yang mendatangkan cemas, supaya lekas dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Orang-orang yang ditentukan untuk menyelidiki berita itu akan menilainya. Orang-orang yang menyelidiki itu disebut di dalam ayat alladzina yastabitunahu. Yastabitunahu adalah fi'il mudhari dari pokok kata masdar istinbat yang boleh juga diartikan ahli analisis. Dari ayat ini kita telah mendapat kesan pula bahwa pemerintahan yang teratur mengadakan badan intelijen yang selalu mencari berita dan menilai berita itu dan menjaga pengaruhnya kepada umum. Dari sini seorang yang mengaku beriman kepada Allah mendapat pengajaran bahwa tidaklah layak segala yang didengar lalu dibicarakan kepada orang lain. Sebab siar menyiarkan itu saja sudah boleh dimasukkan dalam berdusta. Dengan menyebar-nyebarkan suatu kabar ganjil, seseorang hendak menyatakan suatu keistimewaan dirinya daripada orang lain, bahwa dia segala tahu, dia berdekat dengan orang di atas. Tersebutlah di dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bi kulli ma yasma'u. Cukuplah seseorang menjadi pendusta kalau dia hendak membicarakan segala yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat ini juga As-Suyuti dapat mengambil kesimpulan bahwa suatu perkara yang datang itu baik yang mengamankan ataupun yang mencemaskan, disuruh segera mengembalikannya kepada Rasul dan ulil amri adalah menjadi pokok terbesar bagi membuka pintu ijtihad dan istinbat. Sebagaimana juga Al-Muhasyami mengatakan, kalau di dalam Al-Quran terdapat perkara yang menimbulkan perselisihan pendapat, wajiblah mereka mencari tafsirnya kepada Rasul dan kepada ulama-ulama. Sebab ulama-ulama itulah yang sebenar ulil amri sesudah Rasul. Supaya ulama itu mengajarkan kepada mereka hasil ijtihad dalam mengistinbatkan hukum yang sesuai.